bisa nyampe sini? Sudah gak mau berubah, rambutku ada apa-apain. Bajingan, kau takkan hidup. Ini bukan film. Berani meremehkan hukum kami. Waktunya eksekusi siang hari telah tiba. Ada apa sih? Dunia lain ini. Eksekusimu hari ini. Siang hari eksekusi. Ada apa sih? Dunia berbeda ini. Bro. Pasukan kuning serbu. Pasukan berani ini langgar hukum negara kami, bunuh di tempat. Tunggu dulu. Tuanku, aku bukan pemberontak, hanya karyawan terbaik bulan ini. Masih berani bantah. Pakaian kuningmu jelas tunjukkan kamu pemimpin pasukan kuning. Ada yang jatuh dari langit. Ilmu hitam pasti ini. Aku tak salah. Bunuh sekarang. Orang antar nasi, aku malah taruhan nyawa Ark. Hentikan. Toilet. Fata. Terima kasih, kakak. Jasa penyelamatanmu takkan kulupa. Pedangmu hebat. Pedang bagus. Siapa rendah? Pedang bagus. Fata. Pengantar makanan 5 bintang, kerja 24 jam di semua platform, tanpa telat, insentif, atau bonus. Saya Lin Hu. Panggil saya Tiger saja. Namamu Heloi. Sesuai namamu. Mengge. Jaga diri. Pedang hebat. Pedang hebat. 1, 2, 3. Astaga. Cepat kabur dari sini. Meong. Aman kan? Sentik. Tidak malu. Maafkan aku, Nona cantik, ya. Hei, Nona cantik, kenapa begini? Apa pakaian anehmu ini? Bukan tentaramu. Tunggu, dengar dulu, Nona. Bukan anggota tentara kuning. Minggir sana. Nona, kamu tak beretika. Jangan ketemu lagi. Ini pembukaan apa sih? Buka dengan senyum. Romantisme di ponsel. Ternyata hadiah sejati. Kalau memang mudah, tinjau layar. Remahan jahat. Bayangkan yang romantis adalah menjadi tua bersamamu. Kumpulkan tawa dan bahagia sepanjang jalan. Dewi, kamu juga menembus waktu. Ayo santai. Remahan jahat. Gadis idola. Kamu juga datang ke dunia ini. Mas Lin He, hormati putri tuanku. Apa kamu lupa padaku? Ini aku, Lin He. Kau preman busuk. Aku mana mengenalmu. Apa yang salah dengan pikiranmu? Hanya pembantu biasa. Putri bangsawan tak kenal kamu. Pembantu. Tepat kau Lin He pembantu keluarga Xiao, pikiranmu benar-benar rusak. Mengapa pakaianmu begini? Ikut aku pulang. Apa soal tes pembantu hari ini? Tes pembantu lagi. Tidak ada yang mau. Huan katamu benar. Ayo pergi. Saatnya tes pembantu. Pembantu terburuk dipecat selamanya. Aku yang mendorongnya tadi malam. Mengapa dia bisa di sini? Aku yang mendorong Lin He tadi malam. Kenapa dia di sini?
Terlambat ujian, diusir dari keluarga Sia. Berikan dia kesempatan. Nona, mengapa Anda datang? Aku datang mengawasi tes ini. Kau harus adil. Terutama pada pemuda nakal. Baiklah, tes resmi dimulai. Tes pertama memanah. Tahun lalu cuma belah kayu dan ambil air. Kenapa sekarang malah tes memanah? Tepat. Belum pernah pegang busur. Bagaimana bisa memanah? Diam semua. Kalian akan bergiliran memanah apel ini hari ini. Untuk sasaran. Jadikan Lin He sasaran. Aku. Kenapa aku? Mereka bahkan belum pernah pegang busur panah. Kamu ingin aku mati? Karena kamu pemuda nakal. Cepat jadi target. Nona besar sudah berkata, tak ada pilihan. Atau mau diasingkan dari keluarga Xiao? Tunggu apa lagi? Cepat! Tangkap dan usir. Tunggu dulu. Mundur-mundur boleh, tapi dengan satu syarat. Ikuti perintah, jangan berani mengajukan syarat. Apa syaratnya? Boleh, aku jadi sasaran. Aku jadi sasaran bergerak. Ini hasil kerja 2 jam tukang kayu. Namanya Hua di Bingsi. Baiklah, mari kita lihat. Apa Hua di Bingsi ini? Abang kosong. Wah, bak tokoh suci. Tak ada yang kena sasaran. Tes hari ini selesai. Tunggu dulu. Nona besar, giliranku belum. Kamu bisa memanah. Siapa yang kau remehkan? Tak pernah meleset? Aku tak percaya. Luar biasa. Apa katamu? Sekarang saatnya ujian, iya. Satu syarat dulu. Chen Bo jadi sasarannya saja. Abang kosong. Ya, aku terima. Silakan, Chen Bo. Tunggu. Aku juga pengen pakai sepatu luncurnya. Dah. Aduh. Ah. Ah. Hebat banget. Bisa jadi jenderal saja dia. Kau licik belakangku. Di mana? Udah luluskan sekarang. Kau lolos. Huan terduluan ya. Panggil orang. Lin He melanggar aturan. Hukum keluarga berlaku. Hei, kenapa kau pukul orang sih? Kalian sedang apa? Perintah Nona besar, Lin He lincah sekali. Berprestasi tinggi, diangkat jadi kepala pelayan, bebas masuk kamar Nona. Selamat ya, Kak Lin He. Ayo pergi. Lin He. Aku bunuh kau. Aku rela. Ada orang. Ini benar kamarku. Wah, lumayan juga. Ternyata enak jadi pelayan utama. Bisa dekat-dekat sama idolaku, mending istirahat dulu. Ada jagoan pinter saja. Memang layak jadi idola. Sungguh luar biasa. Luar biasa. Siapa tuh? Kamu Huan ya? Aku salah dengar. Aku salah dengar. Nona muda. Lin He benar-benar berani. Biar aku yang mengajarnya. Tepat sekali, dia perlu diajari. Kayaknya hukuman biasa takkan berpengaruh padanya. Lebih baik potong tangannya saja. Suruh kerja kasar. Ki, Si Tuan Chen ini entah kenapa dendam sama tuan kita. Nona muda berani mengintipmu kini. Lain kali akan berbuat jahat. Jangan kasih keringanan, Nona. Aku punya sesuatu. Diam, jangan banyak omong. Aku masuk kamar Nona bukan untuk intip. Tapi temukan ini, lihatlah. Aku tahu Nona sangat sensitif. Jadi rencana awal ingin buang ini saat Nona tiada. Tak sangka Nona malah datang, jadi ketahuan. Nona, jangan percaya omong kosongnya. jadi begini ceritanya. Aku paling benci kecoa. Aku salah menyalahkanmu. Wah, Tuhan memang membantuku. Ada mayat kecoa di halaman belakang. Nona,
Acara besar yang Yulo hampir mulai gara-gara kamu. Kamu ganggu ganti baju Nona. Aku mau pergi sekarang. Pengawal pribadiku saja ya. Debat! Hebat! Lin He. Terlalu santai. Banyak orang bisa-bisa ketahuan. Yang Mulia Putri, kenapa kamu kabur dari istana lagi? Jangan merusak suasana. Ini dia. Ini pegawaimu. Kuajak keluar biar berpengalaman. Selamat datang para tuan dan ikutlah dalam jamuan cendekiawan, pesta rakyat terbesar di Sia. Yang pecahkan teka-teki hari ini menang 100 batang emas. Sungguh banyak. Pembantu kecil saja mau coba. Soal di jamuan cendekiawan ini, warisan tantangan bijaksana dulu. Sedikit yang mampu selesaikan. Soal tahun ini terberat. Kenapa dia ikut juga? Hanya pelayan. Nona memang cantik dan baik. Bawa pelayan ke sini, pasti tak pernah lihat kemewahan begini. Makhluk tanpa sopan santun. Aku bicara sama majikanmu, minggirlah. Menjijikan. Apa katamu? Ayo mulai soal pertama. Masukkan telur rebus utuh ke dalam botol. Masukkan telur rebus utuh ke dalam botol. Haha, cuma eksperimen tekanan udara SD. Gampang banget. Aku coba dulu. Ini putra Zhang He dari keluarga terkaya. Tidak salah jadi 4 cendekiawan. Dia tampak sangat yakin. Betul. Ulangi lagi. Pasti sukses kali ini. Lihat tangan penuh telur. Sangat tidak elok. Pemborosan bahan makanan. Memang soal sulit abadi. Saya pun tak bisa pecahkan. Mungkin saja para bijak memberi cobaan lucu pada kita. Budak rendahan, kau lagi. Apa yang lawak? Saya salut pada Tuan Chang. Masih bisa pulihkan harga diri. Kau mau bilang apa? Kerana kau tak tahu malu. Lin He, jangan buat hal. Dari gayamu, kau boleh jawab soalan ini? Bisa dong. Lin He, jangan omong seenaknya. Masa iya kamu bisa? Serius. Luar biasa, budak kecil saja sudah sombong. Ya sudah, silakan mencoba. Sudah. Haha, bodoh betul kau, tak nampak telur lebih besar dari mulut botol. Lebih baik pulang dan sapu toilet saja. Astaga! Nggak mungkin. Ini gimana bisa? Ada ilmu gaib apa? Soalan 100 tahun? Biasa aja. Tuhan. Ternyata benar ada yang bisa pakai cara terbaik. Tuan telah pecahkan teka-teki susah. Boleh tahu nama Tuan? Jangan panggil saya tuan. Saya hanyalah pelayan biasa. Saya cuma teka-teki. Kalau tak percaya, cobalah beri soal kedua. Jika dia bisa jawab lagi, saya rela jawab. Memang benar. Inilah soal kedua. Terima. Ada 2 telur, 1 mentah dan 1 matang. Kalian harus membedakannya tanpa pecahkan. Tanpa memecahkan. Kalian harus membedakannya. Pelayan kecil. Pasti bingung. Perhatikan. Tidak boleh pecahkan. Saya tahu itu. Ini yang matang. Yang ini mentah. Bagaimana mungkin? Pasti hanya tebakan. Mustahil. Pasti hanya tebakan. Tuan Zhang belum paham. Cara berputar itulah kunci jawabannya. Pelayan ini benar-benar menakjubkan. Bagaimana bisa? Kamu semua pasti terlibat. Belum pernah ada yang jawab 2 soal berturut di jamuan cendekiawan. Tertarikkah kamu mencoba tantangan terakhir ini? Silakan katakan. Sama seperti tadi, telur tak boleh pecah, tapi tetap berdiri. Jangan bilang ini aman. Malah soal mudah begini yang ditampilkan. Cuma segitu. Bulat sempurna begini, bagaimana bisa berdiri? Biarkan saya.
Boleh saya minta sedikit garam? Di mana? Saya benar melihatnya. Pemuda ini hebat sekali. Segera bawakan emas. Beginilah pembagiannya. Oh iya, saya baru ingat. Dia di lokasi eksekusi saat itu muncul mendadak bagai dewa. Dewa turun tangan. Tapi, bukan dari tentara baju kuning. Tunggu dulu. Wajahmu terasa familiar. Kau pemberontak Osaka dari tentara kuning yang diburu. Berani berkeliaran di siang bolong. Ini, segera tangkap dia. Kamu habis. Masih sombong lagi. Bukankah kamu suka pamer? Bukankah kamu suka pamer? Pikirkan baik-baik, Nona. Dia melakukan kejahatan berat. Apa tetap akan bela dia? Berhenti. Kamu takkan selamat. Tak ada yang selamatkanmu. Ada yang selamatkan dia. Siapa dirimu bicara begitu? Aku siapa juga? Aku putri dari Sia. Aku tahu dia istimewa. Itu putri kita. Astaga, benar-benar putri besar. Keren banget. 4 sastrawan tak bernilai. Tak seberapa dari pembantu. Keluarkan dia. Tunggu dulu, semoga Tuan Zhang tetap janji. Mundurlah saat keluar, dan kalian ikut aku. Bulan depan saja, ayahanda gelar acara jodoh, aku butuh pelayanmu. Aku akan dapat rezeki nomplok nih. Siapa identitasmu? Benarkah kamu Lin He? Aku ini siapa? Aku Lin He, pelayan keluarga Xiao. Jangan bercanda, pelayan mustahil tahu hal ini. Kalau penjelasanmu tak logis atau punya maksud lain, aku akan segera bunuh kau. Dengarkan, ini waktunya. Aku tak akan menyembunyikannya lagi. Aku datang ke sini karena kamu. Benarkah? Dulu aku juga seorang cendekiawan. Aku ke ibu kota ujian. Di perjalanan aku jumpai kau. Langsung jatuh hati. Lalu aku batalkan ujiannya. Aku tiba di rumah Xiao. Aku hanya ingin menjadi pelayanmu. Kenapa harus seperti ini? Baiklah, aku coba percaya kamu. Tapi kalau ternyata kamu punya rencana lain, aku pasti tidak akan kubiarkan. Karena kamu, Nona, sebenarnya acara apa sih penjodohan putri itu? Putri perintahkan berangkat. Ikut saja. Kak Lin He, kau sudah jadi pelayan utama. Mutasi jabatanmu belum uruskan ke Om Chen. Om Chen, Yang mulia, saya dan Lin Hei sudah jelas menjatuhkannya. Ternyata dia masih hidup, malah dapat perhatian dari Nona. Mungkin. Harus cari akal lagi. Siapa yang tahu ada yang melihat sesuatu? Oh iya, soal cap Xiao yang dicuri. Jangan lupa. Merusak rencanaku. Kamu tahu akibatnya kan? Baiklah. Kamu bahkan tak tahu siapa aku. Mau apa lagi? Aku ini. Aku sekarang pelayan utama loh. Jadi urusan mutasi itu ke kamu ya? Itu aku. Ayo masuk. Nggak bisa. Meskipun aku tak tahu kenapa, tapi aku bisa merasakan kamu. Jangan berani menyakiti saya. Kamu kan sudah naik pangkat. Aku hanya melatihmu. Kamu tidak sadar. Jadi cepat beri aku promosi juga. Pengalaman masih kurang. Kemampuanmu biasa. Bagaimana orang hormatimu? Serius, tua. Nona besar yang angkat kamu, siapa lagi protes? Kamu tidak tahu susahnya mengurus banyak warga di Xiao Mansion. Kalau begitu, buang dulu malam hari di kamarku. Aku janji tidak ganggu kamu lagi. Ya sudah, aku lakukan. Jadi kita. Ya sudah, aku lakukan. Jadi kita berbaikan saja. Biar kamu mengejekku.
Selesai. Selesai, cepat naik pangkat. Sabar dikit. Aku ragu orang akan menerimamu. Mau apa lagi sih? Aku kasih saran ya. Buang semua malam hari di seluruh rumah ini. Baru aku naikkan posisimu, tak ada yang protes. Kenapa? Coba pikir. Kamu bersihkan seluruh rumah, semua lihat kehebatanmu. Sok hebat sekali. Tolak! Baru sadar sekarang, lo aja dulu pernah bikin gue jadi bahan tertawaan. Masih mimpi naik jabatan. Bersyukurlah belum dipecat. Oh, sama sekali tidak. Kau sampah busuk berani menyiramku. Mau apa lagi? Terus ganggu gue? Gue udah sabar lama. Sana pergi ke kloset, Beraninya lo panggil orang. Lin dan Pilagi cari pukulan, pukul saja mereka. Jangan dekati gue. Masih penuh. Gue sekarang punya nona besar. Mikir 2 kali sebelum macarin gue. Sok hebat cuma dekat nona besar. Gue kasih tahu. Di rumah keluarga Xiao ini, nona besar bagi gue cuma angin. Serang. Lo aja berani ngatur tuan. Nona besar, kok bisa datang sih? Nona besar bagi gue cuma angin. Chenbo, beraninya kau. Chenbo, posisimu hanya karena keluarga Xiao. Tanpa mereka, kamu tak punya arti. Masih saja Oh, Nona besar. Nona besar, saya salah. Yang harus mintai maaf bukan Nona. Kalau kami salah, iya sudah. Jadi, bukankah hukuman keluarga sudah disiapkan? Terima 20 cambukan. Oh, Nona besar. Tubuh tua ini tak akan tahan dengan ini semua. Sekarang paham siapa yang lebih tinggi. Nona besar. Biasanya Pak Chen baik pada anak buahnya. Setelah dihukum, biarkan Pak Chen juga membersihkan semua kotoran malam di seluruh rumah. Baiklah. Nona besar. Atau, berkemaslah sekarang. Tinggalkan keluarga Xiao selamanya. Jika diusir dari keluarga Xiao, pangeran pasti bunuh saya. Aku bereskan semua, Nona besar. Nona besar, keputusan Anda benar-benar adil dan terbuka. Cukup basa-basi. Simpan tenaga. Sana, puja putrimu saja. Jangan-jangan ini cemburu. Peserta pemilihan jodoh, perkenalkan diri. Oh, aku Lin He. Sang putri pasti sudah mencatatkan nama. Ternyata pembantu. Kukira putri salah perintah. Kamu tak tahu kedudukanmu. Berani juga muncul di sini. Benar dugaanku. Orang rendahan sepertimu berani ikut pemilihan jodoh. Ini bukankah Tuan Zhang yang pernah kalah dariku? Orang rendah berani berkata kasar. Dia putra keluarga terkaya dan salah satu dari 4 cendekiawan mustahil kalah darimu. Pergi keluarkan dia. Siapa yang berani mengusir tamuku? Mulai. Berani meremehkan orang, kena pemecatan. Ampuni aku, putri. Berani sebut penjahat buron itu, aku cabut lidahmu. Harus kalahkan semuanya hari ini, aku tak ingin nikah. Tolonglah. Oke deh. Nona. Lihat tuh Kak Lin. Dia sangat populer. Bahkan putri sendiri sangat menyukainya. Nikah itu apa? Nikah, kamu tahu kan? Astaga. Tuan Chang. Mau coba masuk sambil jalan mundur? Kaisar datang. Hormat, Yang Mulia. Yang Mulia, hamba ada permintaan. Dari laporan hamba, seorang pelayan ikut masuk dalam acara pemilihan suami putri. Benarkah? Ayahanda, laporan katanya pelayan ini punya bakat hebat, makanya diberi izin khusus. Omong kosong, pelayan biasa mana punya bakat? Ini langgar hierarki. Belum lagi ia sedang dicari, apalagi statusnya hanya pelayan. Cukup Yang Mulia. Aku hanya pelayan istana. Tidak tahu apa saja yang harus dilombakan di sini. Pilih menantu terbaik butuh budi luhur dan bakat. Kau hanya pelayan kecil. Ada apa? Seleksi calon menantu. Putri benar-benar merepotkan. Jadi begitu, putri sedih belakangan. Meski asalku biasa saja, perasaanku suci pada putri, mohon izin Kaisar. Bisa pakai retorika ikut lomba. Jika gagal, hidupmu akan dihabiskan di penjara. Masih ngotot? Masih mau coba? Impianku pada putri, setia hingga mati. Baiklah. Seleksi menantu ada 3 tahap. Babak 1 ujian puisi, soal dari Kaisar. Yang selesai puisi lanjut babak berikutnya. Negeriku bersalju. Topiknya salju saja. Dengan dasar budaya 5.000 tahun Tiongkok,
harusnya menang mudah. Salju putih hujani atap, asap naik dari dapur. Bersila di Kang, Jiaozi dan Arak. Semua berkumpul. Hangat dan bahagia. Lebih hangat dan bahagia. Indah benar. Ternyata Heyuan ilmuwan terhebat sia. Puisi luar biasa. Puisi Kak He bagai palu besi, buka sumber inspirasiku. Dengarkan puisimu, Tuan Muda Zhang. Sakit parah. Bilang puisinya seperti besi. Satu persatu berjatuhan. Bergemuruh tak berujung. Pakai mantel saat keluar. Akan masuk angin. Budaya dinasti Xia ini sungguh kurang maju. Kenapa ketawa? Bukan itu, aku hanya takjub dengan puisi Kak Zhang. Sangat terkejut. Pelayan tak tahu apa-apa. Cepat berlutut minta maaf. Yang mulia penuh hikmah. Nyawamu mungkin terselamatkan. Kaisar izinkan aku ikut lomba. Biarkan aku mencoba dulu. Hanya pelayan berani tanding. Ini jelas buang-buang waktu. Yang mulia, biarkanlah pelayan sombong ini diusir dari sini. Belum bacakan puisi. Bagaimana kau tahu aku buang waktu? Yang mulia. Ini cuma akal-akalan menunda. Loku, Lin He bisa bikin puisi atau tidak? Kalau berani tipu aku, awas dimarahi. Kalau berani tipu aku, awas dimarahi. Kan katanya mau bantu aku. Sekarang malah bisa mengirimku ke penjara. Pelayan ini sedang buat puisi. Soal puisi begini mungkin kurang pandai. Pasti gugup setengah mati, lebih baik hentikan saja. He bersuara, langsung dihentikan. Seperti lebih tinggi dari yang mulia. Tuan Zhang, jangan asal omong. Tadi aku bilang apa? Beraninya kau? Tanggap sekarang. Tak sedap didengar. Tapi harus kukatakan, derajat tak bisa dibohongi. 1000 gunung tanpa burung, hahaha. Puisi seperti air putih, serius. 1000 jalan tanpa jejak. Kakek di perahu. Memancing di sungai salju. Memancing di sungai salju, puisi penuh makna. Betul, puisi seperti ini satu-satunya. Bakatnya setara sarjana terbaik. Terima kasih atas sanjungan. Lin He, peserta terakhir lolos. Semua hadirin, babak kedua melukis. Melukis bagi putri mahkota. Kau kan cuma pelayan biasa, pasti tak pernah pegang alat lukis. Benar juga, saya hanya pelayan. Apakah saya layak menyentuh ini? Bolehkah saya sampaikan permintaan? Lukisan saya berbeda dari yang lain. Bisakah saya minta arang? Kau pasti bercanda, belum pernah ada yang lukis pakai arang. Jika Lin He butuh arang, panggil pengawal. Siapkan arang untuk Lin He. Kau memang unik. Mari kita lihat ajaibnya lukisanmu dengan arang. Saya yang biasa. Mohon bimbingan semua. Tuan Zhang unggul di antara 4 cendekiawan. Gadis dalam lukisan. Sangat hidup. Hebat. Silakan lihat hasil kerjaku. Tuan He dengan bakat seninya. Putri mahkota di lukisan terlihat hidup. Kami kagum. Anak buah biasa. Ayo tunjukkan apa yang kamu buat. Lawan kami. Kamu. Tuan Zhang, mengapa bisa terkejut seperti ini? Apa yang digambar Lin sampai membuat kalian terkejut? Hah? Gaya gambarmu sangat asing bagiku. Bisakah kau jelaskan kepada hadirin? Tentu. Teknik ini disebut sketsa. Pesonanya menghidupkan karakter dalam lukisan. Biarlah lomba menggambar dihentikan saja. Aku nyatakan Lin menang. Apakah ada yang keberatan? Tidak ada. Babak terakhir dimulai. Yanran buah hatiku, sebelumnya kalian unjuk bakat. Babak ini penentu, tunjukkan sesuatu pada putriku. Membuat putri tertawa dan kalian bisa lanjut. Sudah, ada babak seperti ini juga. Aku belum siap sama sekali.
Yang Mulia Putri, arak keluarga kami tertua, tersimpan 50 tahun. Woi, koleksi lukis dan tulisan antik lama. Silakan Yang Mulia menilainya. Tidak tahu juga apa yang Putri suka. Kami tak kekurangan apapun. Cuma punya banyak emas batangan. Asaka. Woi, kau tersenyum. Jadi ini sudah cukup membuat saya lulus. Lupakan saja, Tuan Zhang. Putriku tertawa karena kesal padamu. Bawakan 1 kotak emas. Lungguh lucu. Yang Mulia Putri, saya punya sesuatu di sini belum pernah Anda lihat. Satu-satunya di dunia, milik saya. Oh, Tuan He berani berkata demikian, pasti sangat yakin. Aku berani taruhan semua orang belum pernah lihat. Apalagi dengar. Silakan Tuan He bawa dan tunjukkan. Lihatlah benda ajaib ini. Apa ini benda aneh-aneh? Kenapa belum ada yang lihat? Kok bisa benda ini ada di sana sih? Kok bisa ke sana? Aku ketemu secara kebetulan. Dipelajari lama, terasa seperti tunggangan. Bisa mengeluarkan suara aneh. Dili. Benda apaan ini kok bisa bersuara aneh gitu? Benar-benar benda yang unik. Tentu saja. Kalau bukan karena langka, makanya aku beri Putri mahkota. Yang Mulia Tuan Muda. Ada yang ingin Tuan sampaikan? Apa mungkin? Pernah lihat ini juga? Kayaknya bukan cuma lihat aja ya. Sepertinya saya tidak salah. Bukan? Apakah itu benar-benar milikku? Siapa punya ini? Pemerintah nih benar. Aku akui kamu sangat berbakat. Cuma soal moralitasmu agak bermasalah. Apa yang kau bilang jadi milikmu? Aku yang kumpulkan, kok bisa jadi punyamu? Oke, Tuan Kulin, pilih kata-katamu. Tanpa hadiah, tak ada yang bisa disalahkan. Karena kau hanya pelayan. Tapi klaimmu seenaknya itu tak bisa diterima. Miskin sampai gila. Ternyata kau juga rendahan. Aku salah menilaimu dulu. Malu disebut temanmu. Berani kau, apa maumu? Aku akan tunjukkan padamu. 1 gores saja, 1000 jiwa tak cukup membayar. Turun dari keretaku, kau manusia keji. Apa yang kau masukkan? Bukan. Wah, Menyala nih. Oh, sudah nyala. Kamu pasang apa tadi? Yang Mulia Putri, mau naik penemuku sebentar saja. Silakan duduk. Sang putri tidak pantas datang. Berbahaya. Tak apa. Kalau begitu, kami mulai. Wah, putriku pulang. Galaksi, hebat sekali kamu. Baru kali ini aku merasa bahagia begitu. Ini semua cuma mainan kecil. Masih banyak lagi yang lebih seru menantimu. Kalau begitu, pemenang utama sayembara kali ini adalah... Tidak terima. Ada yang ingin Anda sampaikan, Tuan Zhang? Dia hanya kebetulan dapat kunci ini. Kunci ini kendalikan semua alat angkut. Semua saya kendalikan. Biar saya buktikan. Lihat tunggangan ini ku kendalikan. Tuan Zhang, apa yang kamu lakukan? Saya perlu cek dulu. Alat ini mungkin butuh itu. Anda baik-baik saja. Lin He, kau berani membuatku malu di depan... Bukan aku yang menyuruhmu maju. Sampai jumpa. Aku akan umumkan. Pemenang utama adalah Tuan Lin. Engkau menantu kerajaan. Wahai Kaisar, hamba masih ada permintaan. Apapun yang Kaisar butuhkan, akan saya penuhi tanpa syarat. Pasti bisa kok. Saya ingin mundur dari sayembara ini, mohon carikan jodoh lain untuk putri. Lin He, apa artinya ini? Apakah kau merendahkan diriku? Kau harus menikahiku. Yang Mulia, dulu bukan seperti ini janjimu. Aku tidak peduli. Karena kau juara, ia harus menikahiku. Kalau kau menolak, panggil pasukan dan tahan dia. Tangkap dia sekarang. Janganlah begitu. Lin He, apa yang salah dariku hingga kau tolak?
Benar-benar tidak tahu beruntung menolak kesempatan bagus. Betul. Mungkin otaknya bermasalah. Bukan maksud menolakmu, sungguh bukan. Cuma aku masih ada urusan lain. Sudah cukup. Kalau Lin Tuan tidak mau jadi menantu, kami tak bisa memaksa. Tak baik memaksa. Urusan hari ini selesai. Sudahlah. Terima kasih, Paduka Maharaja. Hamba masih ada urusan yang belum kelar. Masih belum siap menikah. Tetap saja aku kagum padamu, Lin He. Pelayan biasa, tapi punya bakat hebat. Terserah. Ibu, mari pulang. Selesai. Tugasmu sudah selesai. Pulang. Nona Xiao, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Boleh? Bicara saja dengannya. Kami pulang duluan. Kamu ikut nanti saja. Nona manis. Tak jadi menantu raja. Hei Yuan, aku udah kata tak nak jadi menantu raja. Kenapa bawa aku ke sini? Cepat ikut aku. Haha, saudara He, kamu bawa aku ke tempat begini. Ini adalah saudara Lin. Kupikir kamu memang tak suka jadi menantu raja. Pasti sejalan denganku. Lelaki ini terburu bicara soal nikah. Lagi pula. Ayo kita cari kesenangan. Betul, betul. Ayo ikut aku. Mainkan musik dan joget saja. Meniang, Meniang. Setengah hari cuma ulang-ulang lagu itu-itu saja. Mainkan yang seru. Iya, Tuan He bayar mahal untuk datangkanmu. Jangan sok suci segala. Nyanyikan lagu Shibamo. Tuan, tahu dirilah. Mari pura-pura. Masih pura-pura. Kamu kan cuma pelacur. Jangan sok lupa padaku. Hari ini kalau tak nyanyi, tetap harus nyanyi. Kami semua lelaki dewasa. Kenapa sakiti perempuan? Siapa yang bantah kataku? Aku orang yang kau kenal. Kau hanya pelayan yang beruntung menang. Pusat perhatian. Ada urusan apa ikut campur? Ya sudah terserah. Bantu dia sekali ini. Dan kau cuma pengen dengar musik bagus? Aku yang mainkan. Musik hanya bisa kamu pahami. Paham irama? Pasti dari dulu belum pernah pegang alat musik. Lihat nanti saja. Coba tahu. Nona, boleh bicara sebentar kecapi Anda. Baru pertama kali lihat cara begitu. Bisa atau tidak? Jika tidak, tidak bisa. Herdwe, jangan pura-pura pandai. Saudara He, Ini orang yang Anda bawa. saudara Lin. Kalau memang tak mampu, jangan paksakan diri. Belum mulai saja, kok udah. Aku tentu saja beda dari mereka yang biasa saja. Main cepat. Pipa pakai teknik gitar saja bikin mereka terkejut. Apalagi lagu kemegahan tahunan, pasti buat mereka tercengang. Lonceng pulang berbunyi. Dalam hidupnya, seperti menyimpan sesal. Teknikmu benar-benar baru. Usaha lancar, karir gemilang. Caranya bicara juga unik sekali. Tapi melodi ini benar-benar menusuk jiwa, membuatku seperti kembali ke kenangan dulu. Bisakah Tuan beritahu judul lagu ini? Kemegahan tahun-tahun. Kemegahan tahun-tahun berlalu. Tak ada yang lebih pas.
Tuan selalu mengejutkan Bak Meniang. Juara kontes memang pantas. Ayo mulai. Salut, salut. Hebat lagi, Kak Lin. Jadi sorotan. Tapi tunggu dulu. Yang paling seru belum datang kok. Para tuan muda, hari ini kami undang bunga terbaik Wan Hualo untuk jamuan di rumah tuan. Demi terima kasih pada tuan muda, hari ini, siapa yang buat Meniang tertawa, maka dialah tamu istimewa Meniang. Biar saya duluan. Terlalu jelek, turun saja. Tuan muda hilang. Tadi bantu dia keluar masalah, kini pasti dapatkan hatinya. Cepat pergi sana. Aduh. Aduh, kepalaku. Baik, tuan muda berhenti dulu. Aku umumkan malam ini, tamu istimewa Meniang adalah tuan muda ini. Mending pura-pura jatuh saja. Saudara, memang hebat, semalam setara 1000 emas. Sudahlah, selamat dulu saja. Kalau buruk tak usah sentuh. Tuan muda, setelah hukuman, Meniang cari kau lama. Tak menyangka hari ini, ternyata kau yang selamatkan. Tuan muda, silakan pergi. Bawa Meniang jika pergi. Tak usah repot-repot. Ingin bagaimana tuan muda dibalas? Mau apa kamu? Sudah malam. Tuan muda, cuma itu niatmu. Diusik terus apa maumu? Sudah larut, belum tidur? Kau cuma pelayan keluarga Xiao. Ada masalah. Tidak ada apa-apa. Istirahat saja. Lin He, aku menyadarinya. Aku semakin suka apa yang kau beri tadi. Apa yang kau beri tadi? Salahmu karena keluarga Xiao. Bisa terkuat yang kuberi padamu. Bisa terkuat yang kuberi padamu. Bisa terkuat yang kuberi padamu. Tanpa penawar sebulan, nyawamu hilang. Kau sebenarnya mau apa? Butuh bantuannya. Ambilkan. Cap jabatan Xiao. Ada apa ini? Cepat tangkap dia. Ada apa, Paman Chen? Hukum keluarga berlaku. Lepaskan aku. Kenapa ditangkap? Paman Chen, kenapa kau ikat Lin He? Berkeliaran tengah malam mencurigakan. Segel ini dicuri pasti ada hubungannya dengannya. Tapi kau tak boleh seenaknya ikat orang tanpa tahu salah atau benar. Iya, Nona. Ada apa ini? Ada apa ini? Segel keluarga kita dicuri. Bayangkan kalau buka gerbang pakai segel tuan kota. Perampok mungkin buat kerusuhan. Lin He, ini bukan urusanmu kan? Tentu saja aku tak terlibat. Kalau Nona tak percaya, boleh periksa badanku. Tidak ada. Nona, ini urusan besar. Jangan asal tuduh. Mungkin dia punya teman dan segel sudah dibawa pergi. Logis juga. Ini penting. Lin He, maaf harus repotkanmu. Tak apa, aku percaya padamu. Panggil penjaga. Tangkap Lin He. Baiklah. Awasi ketat. Pertwee. Ayah tiada. Aku pimpin di sini. Cari di kediaman Xiao. Pasti masih di sini. Ruan, temani ke gudang kayu. Aku yang tanya dia. Baiklah.
Jaga pintu masuknya. Pastikan tak ada yang menyusup. Nona, tolong percayalah, ini sama sekali bukan kesalahanku. Aku percaya padamu. Stempel keluarga hilang. Pasti ada pengkhianat. Baru masuk tak tahu arah lagi. Mana mungkin kau curi stempel? Apakah kau sudah punya petunjuk siapa pelakunya? Belum ada petunjuk. Sudah blokade seluruh area. Jika pelaku tetap hilang, tidak bisa blokade terus. Nona, saya punya cara. Emang kamu punya solusi apa? Bisa berhasil begini? Cobalah. Nona ini melarang kami mencari. Justru kumpul di sini. Khawatir pencuri sudah lari. Panggil semua kemari, sebab ada surat dari ayah. Konon sebelum keluar kamar, menebar bubuk luminescent. Semua orang yang masuk kamar. Jejak pasti tertinggal di sepatu. Juan R akan cek satu-satu. Tuan Chen, mau kemana? Nona, perut saya sakit. Izinkan saya ke toilet. Tidak bisa tunggu dulu. Saya sungguh tak tahan. Nona, Anda pasti tak biarkan saya malu. Baiklah, Nona. Tuan Chen sudah tua, kasihanilah dia. Dasar anak bodoh ini. Kenapa semua orang pergi? Tuan Chen, aku tahu kamu yang ambil. Serahkan barang itu. Apa yang kamu omongin? Kenapa tuduh aku saja? Bukannya kamu bilang ada bubuk bercahaya? Panggil orang lihat. Tuan Jar, sini cek sendiri. Lihat. Benar kan? Tidak ada, ya. Jangan pikir aku nggak tahu kamu ganti sepatu. Jangan ngomong seenaknya. Nona, ini maling teriak maling. Jangan percaya omongannya. Siapa bilang ada bubuk bercahaya di kamar? Tidak ada bubuk bercahaya di rumah besar ini. Semua kabar itu cuma bohong. Kami hanya mau menjebak orang yang merasa bersalah. Chen Bo, kenapa bisa gelisah seperti ini? Aku ingin ke belakang saja. Kenapa mesti ganti sepatu cuma buat ke toilet? Nona besar ini. Aku benar-benar tidak ambil cap itu. Benar. Cari di kamar Chen Bo. Tah. Chen Bo, lebih baik kamu jujur sekarang. Nona, ini ketemu di kamar Tuan Chen. Panggil satpam. Turunkan Tuan Chen. Tunggu hukuman ayah. Saya salah. Aku tak salah. Nona. Terima kasih, Lin He. Mau ucap terima kasih. Mau jadi istriku. Kamu ngomong apa sih? Ada putri menantimu. Kenapa pikirkan aku? Netizen. Jangan ganggu lagi lelaki mesum. Soal jabatan pribadi itu. Sudah 7 hari, kok Mei yang belum muncul-muncul? Aku kan pelayan pribadi Dewiku, kalau sampai tewas. Rugi banget. Tidak boleh. Harus pergi temui dia. Kalau sampai mati, percuma saja. Si brengsek yang mana ini? Masih berani mampir ke sini? Mei Niang, kita tak punya dendam. Dulu aku selamatkanmu, ingat? Logis juga ucapmu. Dulu kau suruh aku ke rumah Xiao curi surat perintah kota. Masalahnya adalah surat itu baru-baru ini sempat hilang dan baru ketemu lagi. Penjagaannya kini semakin ketat. Mungkin kita harus pikir lebih matang dulu. Ada apa cepat? Yang mau ku sampaikan, berikan penawarnya dulu. Kalau tidak, bagaimana jika kamu mengulur waktu dan bulan baru tiba lagi? Aku pasti mati. Fiang Gongku, aku mana tega melukaimu. Percayalah, aku pastikan bulanan obatmu terkirim. Kenapa kamu bisa sejahat ini? Aku baik hati menyelamatkanmu. Malah beri racun padaku. Lagi pula kenapa? Kita juga sudah saling dekat. Kita bukan hubungan biasa. Sayang, kamu ini menggemaskan sekali. Percayalah, aku mana tega melukaimu.
Itu cuma pil kesehatan, aku hanya bercanda, bukan racun sungguhan. Bagaimana aku bisa percaya kamu jujur? Jadi kamu merasa aku berbohong? Oke, aku pulang dulu. Udah datang, mending bertahan. Pergi begitu saja. Terserahlah. Ini menggoda aku. Paman Chen ditahan oleh keluarga Xiao. Aku sudah tahu dia gagal mencuri segel keluarga Xiao. Terserahlah. Aku tak pernah berharap dia berhasil. Beritahu kelompok Huang Jin. Tangkapkan Xia Yanran padaku. Aku ingin lihat sendiri. Sebegitu sayangnya pada putrinya. Baik. Yang mulia. Kedudukanmu itu. Aku juga ingin duduk di situ. Kenapa panggil itu pengen biayain aku? Sudahlah, masih kasih camilan. Lagi ngapain, Putri? Jangan sok begitu deh. Kalau benar hormat padaku, nggak bakal tolak nikah. Putri, serius nggak, Lin He? Waktu tolak lamaranku, aku sakit hati. Ngerti nggak maksudku? Jadi kamu pengen apa? Aduh, jangan terus sebut Putri, panggil saja Yanran. Dan aku juga pengen kamu temani belanja. Oke, Yanran. Ayo berangkat belanja. Woi, Udah cukup hari ini kali ya. Barang yang penting udah pada dibelikan. Aku harus buru-buru pulang. Aku kan cuma pembantu kecil. Kalau telat pulang bisa dipukul tuh. Bilang aja kamu lagi temenin aku belanja. Siapa berani hukum kamu? Oke deh, tapi lihat keramaian jalannya tambah. Cepet kabur. Itu dia, tangkap dia. Bisa loncat ke situ. Lin Ye, ada apa? Kayaknya tujuan mereka ke kamu. Lin Ye, aku gak kuat lari. Aku bawa motor tadi. Di mulut gang. Kita naik itu pasti bisa lepas dari mereka. Ayo cepetan. Motor listrik ini pasti aman dari kejaran. Aku duluan ya. Bie. Baterainya habis. Aku. Gak mungkin. Kenapa mobil listrik kehabisan daya? Abang, apa otaknya tidak normal sih? Kalau pasukan datang, tangkap dan bawa keluar kota. Kalian sedang apa? Jangan banyak omong. Nanti kamu harus melayani kami juga. Kalau tidak, susah selamat. Habisi dia. Aku tak mau ambil dia. Jangan sentuh. Tak menyangka. Apa sih yang menarik dari kamu? Sampai Putri tertarik padamu. Cepat, jangan buang waktu. Ini hari sialmu ketemu kami. Abang-abang. Iya. Meniang. Sang Meniang, kenapa sama orang ini? Jangan sentuh dia. Meniang, kenapa di sini? Misi kami tentara baju kuning adalah menculik Xia Yanran. Ada kue pemberianku dulu di dekat sini. Aku takut kamu dalam bahaya. Sang Meniang, ini pengkhianatan besar. Pikirkan baik-baik. Aku tak khianat siapa-siapa. Orang ini tidak boleh diganggu. Jangan remehkan dia perempuan. Serbu bersama, ambil dia tanpa celah. Nyonya Guru. Kamu baik. Aman kok. Ilmu bela diri mereka tak mempan pada saya. Sia. Kamu baik, saya baik. Bagus, cepat ucapkan terima kasih. Lagi apa kamu? Menyelamatkan Lin He wajar, tapi kamu harus ikut saya. Ikut saya, jangan menolak. Aduh, Lin He, kamu sebenarnya mau apa? Aku juga pengen tahu, kamu lagi ngapain? Saya juga tentara baju kuning. Tugasku adalah membawa dia pergi. Selama aku masih ada, kamu tidak akan bisa ambil Yanran. Yanran, suaranya begitu mesra. Kamu pintar sekali main aman, padahal kamu bahkan tidak tahu apa-apa. Kalian cuma ala tentara baju kuning. Kamu bahkan tidak tahu apa-apa. Pemerintahannya korup. Hanya dengan raja baru. Cuma dengan itu kita ubah dunia. Aku tak peduli selama aku ada di... Apa yang kamu lakukan?
Lin He, kita tak sejalan, tak bisa bersatu. Tak ingin lihat wajahmu lagi. Menyan. Kita akan kaya. Kesempatan emas ini. Ceritakan, siapa sebenarnya kamu? Aku adalah Lin He. Pelayan Xiao. Tohon, pelayan mana bisa tahu semua ini? Jika penjelasanmu kabur atau punya niat tersembunyi, aku akan langsung bunuh kau. Takkan ku sembunyikan lagi. Aku datang ke keluarga Xiao semua ini demi dirimu. Apa katamu? Dulunya aku cendekiawan. Pergi ke ibu kota ikuti ujian. Di jalan ketemu Nona. Langsung jatuh hati. Ujian pun kubatalkan. Datang ke rumah Xiao. Jadi pelayan pribadi. Gimana ini bisa terjadi? Nona, dia memang sangat berbela korbankan masa depanmu. Barusan belikanmu sisir mahal. Apalagi yang diragukan. Baiklah. Aku percaya padamu dulu. Jika aku dapati niat burukmu, aku tidak akan tinggal diam. Tak guna. Kalian semua tak berguna. Setelah sekian lama, kalian tetap tak putra saudagar Zhang He audiensi. Bawa dia ke aula utama. Segera ku temui. Hormat pada yang mulia. Tidak perlu berlebihan. Ada urusan apa? Saya di sini untuk membantumu. Apa urusanku yang butuh bantuanmu? Benarkah ada urusanku yang butuh bantuanmu? Tentang cap keluarga Xiao. Beraninya kau? Apa katamu? Apa hubunganku dengan cap keluarga Xiao? Yang mulia tak perlu cemas. Aku datang karena tahu urusan Tuan Putra. Saya paham Tuan Putra ingin segel keluarga Xiao. Saya bisa melamar ke keluarga Xiao setelah saya masuk keluarga Xiao. Segel keluarga Xiao pasti mudah didapat. Kenapa mau bantu saya? Lin He tak tahu membalas budi, mempermalukan saya di depan umum. Saya rasa dia suka pada Putri Xiao. Balaskan dendam ini. Saya siap membantu. Tuanku Zhang, muda tapi hebat. Hahaha, Anghe indah. Kak Lin, ada masalah besar. Zhang He, salah satu 4 cendekiawan, lamar nona besar. Rela menjadi istri Lin He, apakah saya tidak? Nona, berita buruk tentang Lin He. Dia pikiran kusut. Om Xiao, bulan temukan wajahmu, hatiku tertaut. Hari ini aku datang melamar ikhlas. Semoga Paman sudi menerimanya. Zhang He, kau ingin apa? Siapa ini tidak punya adab langsung. Ayah, ini adalah Lin He. Kalau begitu, Lin He, silakan duduk. Tak apa-apa. Paman, keluargaku dan keluarga Xiao cocok. Ayah telah setujui jodoh ini. Semoga Paman juga merestui. Tuan Chang, baru beberapa kali bertemu kau sudah lamar. Aku gelisah. Aku berharap Tuan Zhang pertimbangkan lagi. Tidak usah ragu Miss Xiao, kita cocok, mending putuskan sekarang. Pasti jadi cerita indah. Atau justru Non Xiao merasa aku tak pantas bagimu? Ah, Tuan Zhang, mengapa harus mendesak? Jujur saja, dia tidak punya rasa apa-apa padamu. Tuan Zhang, silakan pulang. Jangan lupa apa yang sudah kamu ucapkan. Keluargaku terkaya di sini. Kamu lukai hatiku. Takutkah kau dibungkam? Siapa yang mengizinkanmu pergi? Meskipun keluarga Xiao bukan keluarga kerajaan, tapi tetap punya nama di sini. Kamu berani mengancam anakku sendiri. Tidak akan kubiarkan. Keluar! Galaksi, kau tunggu saja. Ini belum berakhir semudah itu. Nah, mayat hidup ini selalu mengacaukan rencana, Tuan. Bagaimana? Putra terkaya datang melamar. Xiao Jia pasti bangga sekali. Cari obat bius di pasar gelap yang paling kuat. Jangan banyak tanya, pergi saja bila disuruh.
Xiao Yuexin, pilih susah. Baiklah. Zhang He, kok kamu bisa di sini? Putri sulung keluarga Xiao. Gimana rasanya? Zhang He, udah ngapain aku? Aku beri kamu obat bius. Kau wanita murahan. Hari ini ku perlihatkan kehebatanku. Jangan mendekat. Dengar ya, aku pasti adukan ke penguasa. Berani sekali ganggu aku. Lapor saja. Nanti malah dihujat semua orang. Siapa yang mau terima? Lepaskan aku. Aku ini anak menteri keuangan. Lapor ke pejabat Main curang. Aku bilang kamu goda aku. Haha, kau menjijikan. Aku memang tak punya harga diri. Tolong, siapapun. Lin He. Lin He, kamu di mana? Sudah untung bisa tiduri Nona Xiao sepertimu. Nanti kamu pasti jadi istriku dengan sukarela. Yuesin sayang, ayah siapkan sup penenangmu. Cepat, tolong aku. Dia beri aku obat bius. Lin He. Lagi apa sih? Zhang He, apa maumu? Sial. Yuesin aman. Aku letakkan dia. Baik. Zhang He. Lin He. Aku kepanasan. Sial, tak tahan lagi. Aku tak peduli lagi. Dulu aku tak sempat miliki kau. Sekarang aku pasti Yang ini saja. Yuesin. Tita, jangan pernah bicara ini. Lagi Lin He dan ibunya. Kenapa selalu kamu? Tak menyangka kau bisa berani melakukan ini. Kalau tahu diri, cepat lepaskan aku. Aku putra Taipan terkaya. Tak peduli siapa kau. Kuo Wang, berani sekali kau meraih apapun yang kau inginkan, Lin Ye. Ku rebut semuanya. Hanya seorang pelayan berani melawan putra tertua keluarga He. Ceritakan hal burukmu hari ini. Bila semua orang di luar tahu, bisakah jaga nama baikmu? Lin Ye, cepat lepaskan aku. Jika kau tak lepaskan aku, ayahku akan membalasku. Aku ingin lihat ayahmu balas dendam pada keluarga Xiao. Atau kita seret dia keluar. Lin Ye, lepaskan saya sekarang juga. Kau ini. Tuan muda keluarga He, hari ini aku akan tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. betapa hina dan menjijikkan. Tak terduga. Salah satu 4 penyair terkenal tega berbuat begitu. Sungguh malu. Ten. Aku kira Zhang He punya bakat hebat. Ternyata juga tak berguna. Biar saja. Segel Xiao tak perlu di mana dua tuan ini bawa tiger selku. Tanpa segel, gerbang dibuka. Gerbang dibuka tanpa izin. Pasukan sendiri dipaksa menyerbu. Diam di aula istana, tidak layak dilakukan. Yang mulia, Xia Yewang memberontak, membawa pasukan kuning menyerbu, kami terus mundur. Negeri ini penuh bakat. Pasti ada jenderal yang bisa lawan pasukan kuning. Ayahanda, aku punya calon. Oh, Yanran, adakah saran darimu? Xiao Jialin He, dia orangnya pintar. Katanya juga tahu strategi perang. Mari coba. Apa kau pikir perang itu main-main? Aku juga kenal Lin He, meskipun pintar, dia cuma pembantu. Soal strategi perang, tidak boleh diatur seenaknya. Lalu kalian, ada yang mau mencoba? Baiklah, panggil Lin He ke istana. Kak Lin, ada masalah.
Zhang He ingin melamar Nona besar. Tunggu. Aku takkan pernah rela menikahi Lin He. Aku tidak. Nona, terjadi sesuatu. Kak Lin He, dia depresi. Lin He, kenapa kepikiran hal buruk? Kau sudah menyakitiku, lalu pergi begitu saja. Astaga, kenapa? Bukan seperti itu. Aku baik-baik saja. Siapa yang katakan itu? Tuan Er bilang kamu di dapur dari pagi. Mereka bicara begitu karena bau itu bikin mual. Wander, apa-apaan itu mau muntah-muntah? Kak Lin, cuma baunya itu loh. Ini loh Steven, kalian nggak paham. Makanan di sini tiap hari hambar banget, jadi aku pengen bikin sesuatu yang sedap. Jangan dilihat dari baunya, cobain aja deh. Lin He, mau makan apa? Aku buatin deh. Lebih baik cari lain. Beneran enak loh. Nggak percaya? Cobain aja. Ayo dicoba. Kerangnya mantap, beneran bau tapi rasanya nikmat. Iya dong. Belum percaya? Coba saja. Nona manis, gimana kabarmu, Lin He? Lin He, kamu serius gak bohong? Bener juga, bau sih tapi enak. Bener-bener beda level dari makanan sehari-hari kita. Betul. Coba dulu Juan Per. Kak Lin He, luar biasa banget. Mie ini memang sangat enak. Udah kan bilang, aku jarang bohong. Masih banyak nih, silakan dibagi ke yang lain. Siap, bos. Ada apa ini cari saya? Kenapa kelihatan nikmat makan itu? Kaisar memanggilmu. Hamba hormat pada yang mulia. Tak usah bersusah payah. Paham soal militer dan perang. Hamba hanya tahu sedikit. Jika begitu, beranikah kau pimpin pasukan hadapi Wang Jinjun? Jika yang mulia percaya padaku, aku akan bertanggung jawab. Kalau begitu, Yang mulia, dia mata-mata tentara kuning, jangan dipercaya. Paduka, dia berbohong. Saat eksekusi tentara kuning, engkau yang mengganggu. Kau satu tim dengan tentara kuning. Lin He, apakah ini benar? Paduka yang mulia. Izinkan hamba jelaskan, Paduka jangan tertipu rayuan itu. Jika dia dibiarkan hidup, kehancuran tak terhindarkan. Hamba rela mati demi ini, hukumlah dia. Kurung Lin He di penjara tinggi. Tunggu perintah lanjutan. Ayahanda, jangan setuju. Dia bukan bagian dari tentara kuning. Dia yang menyelamatkanku dulu. Keluarkan Lin He dari sini. Berhenti. Yandran, kau telah berlutut sehari semalam. Mengapa repotkan diri? Fata, hamba tak meminta dia bebas. Cuma minta izin untuk membela diri. Dia bukan musuh kita. Ayah, jika ayah tidak mengalah, Yendran tetap berlutut. Baiklah, biarkan dia bicara. Yandran! Angkat putri dan rawat dengan baik. Lin He, putri sangat peduli padamu. Rela berlutut sehari semalam untukmu bicara. Yang mulia. Sejujurnya, saya titisan bintang Wenku Surgawi, datang khusus bantu yang mulia lawan tentara jubah kuning. Nak, jangan asal bicara. Omonganmu itu tak masuk akal. Kalau begitu, katakanlah, aku benar-benar turun dari langit. Siapa tahu ilmu sihir apa yang kau pakai? Baiklah, jika kalian ragu, eksekusi saya di sini 3 hari lagi siang. Saat itu juga, langit pasti memberi tanda ajaib. Langit akan gelap. Yang mulia, jangan percaya omongannya. Segera hukum mati dia. Kalau Lin He bilang begitu, kenapa kita tak coba tunggu 3 hari? Kalau ternyata salah, masih bisa eksekusi nanti. Aku salah membunuh titisan bintang Wenku. Bukan jadi pengkhianat dunia. Nah, ini sudah mau jam siang. Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu?
Waktunya eksekusi sekarang. Anak ini penipu. Mungkin memang ajalnya sudah tiba. Langit cerah, tidak ada tanda langit gelap. Lin He, jangan buat saya kecewa. Waktunya eksekusi sekarang. Langit berubah. Tahan! Untungnya dulu pelajari astronomi, tahu hari ini akan ada gerhana. Kalau tidak, pasti sudah mati. Berhenti! Lepaskan Wen Kustar yang lahir kembali. Ini mustahil. Yang mulia, ini adalah sihir hitam. Fenomena langit ini mana mungkin sihir. Berkali-kali kamu memaksa aku melawan Wen Kustar. Niatmu sebenarnya. Mohon maaf membuat kalian kecewa. Sepertinya langit tidak merestui kematian Wen Kustar ini. Lin He, kamu benar-benar Wen Kustar. Tenanglah, selama aku ada. Aku janji lindungi kamu selamanya. Panglima pasukan baju kuning. Hanya kamu layak. Terima kasih, Yang Mulia. Belum layak terima jabatan ini. Masih dendam padaku. Lin He, jangan simpan amarah pada raja. Fokus pada hal penting. Bukan itu maksudku. Di penjara dengar pasukan baju kuning banyak. Kalau saya pimpin, mungkin tak sanggup lawan taktik mereka. Musuh kuat banyak, kita sedikit. Kalau saya pimpin, cuma jadi panglima yang gagal. Kalau begitu, ada cara. Yang Mulia, beri hamba waktu sebulan. Aku ciptakan senjata baru, hancurkan pasukan musuh. Oke, aku beri waktu sebulan. Terima kasih, Yang Mulia. Lin He, kamu baik-baik saja. Oh, aku baik, Yanran. Dinasti kita punya pabrik nitrat. Keluarga Xiao di kota penghasil nitrat. Pabriknya di utara kota. Baik, aku akan semangati para tentara dulu agar bersiap. Sebulan lagi, aku kalahkan musuh. Tolong serius Lin He. Beda jumlah pasukan begitu besar di Quarry Field. Mustahil lawan musuh sebulan. Yanran percaya padaku, aku tak pernah bohong. Berikan 50 tukang. Aku usir musuh sebulan lagi. Oh, kau punya sebulan waktu, namun kini tentara kita banyak yang terluka parah. Bawa saya ke ruang korban luka. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Putri. Tak usah bersikap formal, aku ingin memeriksa kondisi para prajurit. Kata apa? Mungkin dia tak tertolong. Setidaknya amputasi satu lengan. Sampai itu, luka panah memang serius, tapi belum perlu amputasi. Soal nyawa, apakah kamu terlalu cemas, Yanran? Lihat ini, Lin He. Apa ini? Ini abu bahan bangunan bisa hentikan darah. Tak menyangka kedokteran Daxia begitu tertinggal. Tanpa obat penghenti darah. Ini bukan perkara main-main. Abu tanah ini penuh bakteri untuk luka sedalam itu. Kalau dibalut begini, pasti kena tetanus. Saudara, apa itu bakteri? Apa itu tetanus? Itu cara kami selama ini. Kenapa bilang saya sembrono? Sembuh cuma karena hoki. Tentu banyak korban, cara begini mustahil minim kematian. Paham ilmu pengobatan? Kalau tak tahu, jangan halangi saya. Tuan Lin, ini bukan urusan Anda, soal lain mungkin iya. Pengetahuan Tuan hebat, tapi hanya dokter yang urus penyembuhan. Saudara, segera keluar. Jangan ganggu perawatan korban. Here, cukup gunakan arak kuat untuk ekstraksi alkohol, proses dasar saja, kemudian jahit lukanya, dan rutin dibersihkan dengan alk. Untuk apa merusak tubuh saudara sendiri? Harap maklum, saya bicara jujur. Apa itu alkohol? Untuk apa? Alkohol juga arak yang lebih murni. Oh, bisa langsung terbakar. Yang penting bisa bunuh kuman. Dipakai untuk bersihkan luka, cegah infeksi. Tuan Lin, ini bukan waktu bercanda. Aku tahu arak diminum untuk sakit, tapi tak pernah dengar dipakai oles luka. Yanran, kalau kau ragu, biarkan aku coba pada seorang tentara. 2 hari lagi akan... Jangan main-main. Nyawa tentara itu serius. 30 tahun lebih aku selamatkan nyawa. Karena ucapanmu saja, saudaraku harus taruhan nyawa. Tidak mungkin.
Aku Panglima Kaisar. Mana mungkin lukai saudara sendiri? Begini saja, biarkan aku ambil satu orang. Setelah sehari, jika cara aku kalah baik, siap bertanggung jawab dengan nyawa. Baiklah, sesuai janji. Kalau dalam sehari tidak membaik, aku akan laporkan kamu. Kalau ternyata caraku lebih buruk, aku siap taruhan nyawa. Kalau ternyata caramu lebih ampuh, ribuan tentara selamat. Apalah arti satu nyawa? Baiklah, kita tetapkan waktu sehari saja. Sehari kemudian, kalau caramu kalah baik, Yanran harus tinggalkan tempat ini. Terapkan metodiku oleh tabib militer. Datang sini. Ibu Yan, kenapa sejak aku ekstraksi alkohol, kau terus ambil arak? Ayah terpesona usai cicip sekali, lalu suruh aku ambil setiap hari. Dokter militer tiba. Prajurit yang kusembuhkan sesuai metode Anda. Luka pulih dengan cepat tanpa bekas. Lebih unggul dari metodeku. Sesuai kesepakatan. Aku datang untuk menepati janjiku. Kau sungguh mengira dia ingin membunuhmu. Biarkan saja. Tanpa provokasiku, kau takkan mengizinkanku mencoba. Karena metodiku terbukti ampuh, gunakanlah itu. Dokter hebatmu, aku takkan biarkan kau binasa. Tuan Besar, ilmu dan budi luhurmu tak tertandingi. Aku sangat kagum, ayo cepat berangkat. Kawan-kawan menunggumu. Ayo berangkat. Ayo pergi, bikin senjata. Tuan Besar, Lin He ciptakan cara penyelamatan baru. Bisa bahaya bagi kita. Aku takkan biarkan kau mengacaukannya. Anhui, kirimkan dia ke kota Xiao. Tuan Besar, jangan kirimi dia ke sana. Dia sakit wabah parah. Bikin rakyat hancur. Siapa pemimpinnya, kamu atau aku? Kamu urus ini. Ikuti saja perintahku tanpa banyak tanya. Baiklah. Kepala keluarga Xiao laporkan wabah di kotanya, banyak rakyat meninggal. Benarkah itu? Perintahkan karantina total. Jangan biarkan wabah menyebar bunuh pelaku pelarian. Tak menyangka Kak Lin kini menjadi jenderal. Selamat ya. Tapi sepertinya tentara kuning itu tidak semudah itu, biar aku saja yang tangani. Kak Lin jenius. Musuh datang, lawan dengan jenderal. Air datang, tanah tutup. Hari ini sedang senang. Ayo pergi minum. Aku tidak ikut. Beberapa hari ini rakyat ramai berobat. Luar tak aman, tetap di dalam. Biasa pilek menjelang tahun baru. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang serius. Kak Hai. Kak Hai, kamu sakit. Tidak perlu peduli. Sadarlah, Kak. Lin Ye, kamu murung sejak Tuan Wei yang sakit 3 hari lalu. Belum sempat beristirahat. Segera istirahatlah. Istana musim panas. Segera istirahatlah. Kalau terus begini, tubuhmu akan drop. Wabah tiba-tiba melanda kota ini. Banyak rakyat terkena wabah. Ada yang tewas di jalanan. Di markas tentara juga banyak yang tertular. Pasukan tak terkumpul. Aku sendiri saja. Hanya satu lolos. Kau sangat pintar. Istirahat dulu, lalu selamatkan rakyat. Meski aku dikenal pintar. Penyakit ini datang tiba-tiba. Aku bukan tabib. Apa yang bisa kulakukan? Bagaimana jika kita isolasi rakyat dan tentara di rumah agar tidak menyebar? Tapi rakyat biasa bukan dewa. Mereka juga butuh makan dan kerja. Asal wabah masih rahasia. Nyamuk, kutu, tikus. Sulit menghindarinya meski di rumah. Aku tahu. Lai Yuexin. Serahkan alat ini ke penjaga kota. Buatkan segera. Bagikan secara luas. Semua warga harus dibawa saat keluar. Prioritaskan tentara. Pastikan insekta dibasmi sebelum berangkat. Jangan minum air mentah. Harus direbus dulu. Harus direbus sampai matang. Tuan Lin, usulanmu benar-benar bijak. Tapi He Yuan sudah tertular malaria. Kami tak bisa apa-apa. Kami tak berdaya.
Seluruh kota dilanda malaria. Kalian cuma bilang tak mampu. Biarkan rakyat menunggu ajal. Tidak bisa, Tuan. Semua orang sudah mengikuti metode Tuan. Penyebarannya memang sudah melambat. Rakyat memuji Tuan tanpa henti. Yang sudah terinfeksi, kami tak bisa selamatkan mereka. Pemerintah malah tutup akses kota. Boleh masuk, tidak boleh keluar. Jika wabah ini tak berakhir, rakyat akan terperangkap dan tewas. Baik, saya mengerti. Silakan pergi. Tuan Muda, ini gawat. Tuan Muda, ada sekelompok orang di luar ingin menemui Anda. Biarkan mereka masuk. Saudara senior, jika wabah ini tidak diatasi, kami semua tidak punya jalan. Dokter istana pun gagal atasi wabah ini. Apa yang bisa saya lakukan? Senior, pasukan di bawah komando Anda. Sejak tentara mulai basmi nyamuk dengan pelindung, penyakit hampir punah. Saat ini hanya tersisa penderita malaria yang belum sembuh. Maksudmu apa? Gunakan tentara, bakar saja semua yang telah terkena wabah, agar wabah tak meluas. Cegah penyebaran, agar pemerintah cepat akhiri karantina. Ribuan nyawa dan keluarga. Satu kata bakar dari Anda, habis mereka. Berani sekali Anda. Toh tak bisa diselamatkan. Lebih baik mati muda, agar tak hambat yang sehat lainnya. Benar juga. Hanya kamu yang berbelas kasih, selainmu pasti sudah suruh bakar. Tak ada obatnya sama sekali. Menurutmu hanya nyawamu yang penting. Nyawa orang lain tidak bernilai. Penyakit ini aku bisa sembuhkan. Panggil jaga. Siapa bicara bakar mulai sekarang? Tangkap dan masukkan ke penjara. Baik, Tuan. Tidak bisa dibenarkan. Tak tahu asalnya, tak ada obatnya, kau malah bilang bisa. Tanpa bukti, kamu akan membahayakan seluruh warga. Bawa dia keluar. Benarkah penyakit ini bisa Tuan sembuhkan? Keluarlah dulu. Biarkan aku berpikir sejenak. Seluruh kota bercakap tentang klaim Lin Hegang yang yakin sembuhkan penyakit itu. Khawatir malah musnahkan kota. Betul. Mereka kata pemuda ini, dia tidak terima sahabatnya sakit, lalu nekat melibatkan seluruh kota. Matanya, pemuda Lin itu, sampai bila lagi kamu nak lari dari tindakan? Vaksin. Belum terbuat. Kami tahu kamu pasti merasa sedih. Wabah ini bukan salahmu. Jangan bebankan diri sangat-sangat. Aku dan Yanran akan selalu mendukungmu. Benar, kau juga manusia biasa. Jangan terlalu membebani diri, kamu juga sudah menyelamatkan banyak orang dengan maskermu. Aku dan Kak Xiao sangat peduli padamu. Kamu harus tetap kuat. Oke deh. Artemisinin. Betul, Artemisinin. Yuxin Yanran, aku ingat sesuatu. Artemisinin, aku ingat sekarang. Bukan itu. Bukan itu juga. Kak Linhe, kau suruh aku. Untuk apa kamu menyuruhku mencari semua tanaman bernama Hao? Untuk pengobatan. Lin, kamu serius Artemisinin bisa? Apakah itu benar? Sangat benar. Ini pernah menang Nobel. Kak Linhe pasti tahu. Penghargaan dunia apa itu? Tepat. Kamu terlalu muda, banyak bertanya hanya akan celakamu. Hentikan saja. Kosong. Masih ada. Ada lagi kah? Tuan Lin. Asli dari desa kami sebut Artemisia bau busuk. Bau busuk dan tersebar, bukan yang Anda cari, ya. Inikah Artemisininya? Ya, ini dia. Cari di seluruh kota. Saya bayar tertinggi. Benar. Ayo katakan. Hampir habis tenaga. Saya ingin pesankan beberapa hal padamu. Sayang pada Xiao Cui dari Wan Hualo. Setelah saya tiada nanti, tebus kebebasannya. Carikan dia suami yang baik.
Jangan sedih, Kak Hei. Tunggu, izinkan selesaikan dulu. Di bawah ranjangku tersimpan 200 tael emas. Ini semua untukmu. Ini balas budi. Kebaikanmu selama ini, Kak Hei. Dengar dulu, tutup mulutmu. Ayo minum obatnya sekarang. Kak Hei, izinkan aku mati cepat dan tenang. Ini bukan obat, ini kotoran manusia. Sangat bau. Buang itu. Ingat, obat yang bagus rasanya pahit, kamu wajib minum sekarang. Tidak, aku lebih mati daripada minum itu. Aku lebih terjun dari sini daripada minum obatmu. Kamu yang memaksaku, Wander. Siap, tahan dia. Aku tak mau. Bau menusuk. Ini malah bukan obat. Ini apa sih? Bau banget. Mual. Tuan Care, jagalah dia. Setelah malam ini, dia akan pulih. Mau dibawa kemana ini? Tuan Lin, kami mengakui kamu telah menyelamatkan kami. Namun tak ada obat, harus habiskan wabah dengan api. Kalau tidak, kota ini tak aman. Dari siapa kau dengar ini? Aku temukan obat, bisa disembuhkan. Semua tahu saudaramu sakit usai minum obat. Dia muntah semalaman, penyakit tambah buruk, harus musnahkan wabah. Pasukan, siap. Siapkan senjata. Siapa berani melawan hari ini, bunuh di tempat. Tuanku, izinkan kami bakar para pembawa wabah ini. Wabah ini belum hilang. Kami tak bisa bertahan. Tentara kerajaan cegah kami keluar kota. Tak bisa bekerja sampai tanpa makanan. Tuan Lin, saya tahu Tuan. Meski jasa besar, tak boleh bahayakan rakyat demi keuntungan sendiri. Penyakit ini bisa sembuh. Kenapa tak sabar? Hei Yuan, minum obatmu, belum ada kabar. Bagaimana kami percaya Tuan? Penyakit ini tak pernah sembuh sejak ratusan tahun. Jadi hanya Tuan yang bisa. Ada laporan? Tuan He telah dipastikan sembuh. Tidak mungkin. Ini mustahil. Saya pribadi rawat Tuan He. Dia sehat sempurna. Kenapa mustahil? Tuan Liu sungguh tokoh sakti. Hari ini saya sangat kagum pada Tuan. Bagaimana dengan pemuka kerusuhan? Suruh mereka ikut kalian bagi obat. Obat tidak cukup untuk sembuh. Jangan berani lari. Terima kasih Tuan. Lin He, apa urusanmu di ladang nitrat sekarang? Nitrat ini untuk es dan kembang api. Siapa bilang aku ingin buat itu semua? Kami istana sudah penuh dengan es dan kembang api. Kenapa harus ke pasar lagi? Yanran, perhatikan, nitrat ini punya kegunaan lain. Keberhasilan membuat resep ini menentukan pertahanan kota dinasti Xia. Lin He, apa yang kamu lakukan? Aku tak mengerti. Siapkan beberapa telur untukku. Semakin banyak makin bagus. Lin He, kenapa malah telur juga? Lihat nanti hasilnya. Mereka ini tak tahu gunakan putih telur sebagai lem pembuat bubuk mesiu. Kini hanya soal kecepatan meracik resep. Langit, tolong lindungi aku. Nyaha, aku penasaran, sudah 2 minggu belum selesai juga. Lucu sekali, lihat apa yang ada di tanganmu itu. Ada putih telur juga. Lebih baik berhenti saja. Lebih baik pulang istirahat. Biar mati begitu saja. Tolong bersabar sebentar. Pengalaman pertamaku belum lancar. Lin He, 2 minggu di sini terus. Pulang ke rumah Xiao saja istirahat. Kalau sampai kelelahan, bagaimana buat senjata itu? Tidak bisa, ini urusan sangat mendesak. Tunggu sebentar lagi. Percayalah, pasti usahakan hasil memuaskan. Emang kamu bakar apa sih? Bisa hasilkan senjata dewa juga? Yue Xin, percaya padaku. Aku percaya. Tapi sebenarnya kamu mau buat apa dengan semua ini? Buatkan senjata legendaris. Yang mulia, Lin He tiap hari mainkan telur tanpa tujuan jelas. Mohon hukum dia. Benarkah itu? Nyata sekali. Mohon hukumlah kami. Dengar belum tentu benar. Ikutlah, lihat sendiri. Lin He, waktu 1 bulan itu sudah dekat. Pasukan kain kuning akan menyerang. Jika tak bisa tunjukkan hasil,
Jangan salahkan aku jika tegas. Satu kesempatan lagi, Yang Mulia, ini pasti berhasil. Wah, berhasil. Ini pasti lancar. Lihatlah, ini adalah senjata ciptaanku. Ini hanya bubuk biasa. Benarkah senjata? Yang Mulia, ini bubuk mesiu. Amati baik-baik. Apa yang terjadi? Semua orang, lihatlah sendiri. Lin Ye, apa yang sebenarnya terjadi? Yang Mulia, ini bubuk mesiu campur putih telur. Daya ledak luar biasa, mampu hancurkan pasukan besar. Benar-benar tidak salah pilihmu. Lin He hebat. Ini pasti ilmu hitam. Semua ini sihir. Nyaha. Hanya sibuk mencelakakan pejabat jujur. Engkau noda di kerajaanku. Lin Ye, aku tunjuk kau sebagai panglima ekspedisi. Selama kau pulang menang. Yang Mulia, aku tak minat jadi jenderal besar. Tak layak dapat upah tanpa... Ini, biarkan aku jadi pelayan biasa saja setelah aku kembali menang. Seluruh pejabat kerajaanku, tidak ada satupun generasi muda yang paham. Tenang saja. Asal kamu kembali menang, pejabat kau sebagai kepala pelayan. Inilah hasilnya. Mau kemana dengan alasan itu? Terima kasih pada Yang Mulia. Bubuk mesiu jangan sampai basah, api terbuka dilarang selama pengiriman. Jika ganggu rencana militer, Aku tuntut jawabanmu. Patuh pada nasihat jenderal besar. Mengasah pedang. Ini teman lamaku. Pergilah dulu. Lin He, aku cari kau soal penting. Segera berangkat ke medan perang, masih berani muncul di sini. Lin He, kali ini pasukanmu kalah jauh dari tentara jubah kuning. Kaisar busuk ini jelas ingin kau mati sia-sia. Lin He, jadi komandan tentara berbaju kuning. Tak ingin bertentangan denganmu, tak tegak lihatmu mati. Perang belum dimulai. Kenapa kamu yakin aku pasti kalah? Berhenti bicara omong kosong. Jumlah pasukan kita beda jauh, 10-1. Mana mungkin bisa menang? Ayo ikuti aku. Berserahlah denganku ke tentara berbaju kuning. Aku akan langsung menikahimu. Lalu kamu jadi komandan tentara berbaju kuning. Usai tumbangkan dinasti Xia, kau di puncak karir. Ada apa salahnya? Tak pernah bermimpi soal kedudukan. Aku cuma ingin jadi pelayan biasa. Asalkan kerajaan bisa tetap stabil, hatiku akan tenang dan puas. Dengarkan aku, Lin He. Jika kamu menolak ikut kami, Aku bunuh kamu, Liu. Senjatamu hebat, turunkan Mei Niang, dia keras kepala. Ayo berangkat. Lin He, pikirkan matang-matang. keputusanku bulat. Cukup, tak usah dibahas. Pulanglah kalian. Tak ingin membebani kalian. Kenapa harus keras kepala? Baiklah, kita jumpa di medan lagi. Bicaralah. Li Humenia, tenang saja. Aku pasti akan menjagamu. Yue Xinran, kenapa kalian di sini? Aku khawatir. Santai saja, aku baik. Kali ini pasti menang. Sanggul ini hadiah darimu dulu. Sekarang, ini kembali padamu. Semoga kembali selamat. Jangan khawatir. Pasti pulang. Yang Mulia Putri, ada yang ingin dibicarakan. Tak ada yang ingin kubicarakan denganmu. Bawa obat luka baik-baik, jangan mati di luar, atau tak ada yang menguburmu. Aduh, 10 tahun tanpa kabar. Tak terasa. Sulit dilupakan. Kamu ini ngomong apa sih? Jangan mati. Tenang, aku tak tega bikin kalian janda muda. Dentuzi, kakak, ayo pergi. Jangan pedulikan dia. Okelah. Yue Xinran,
Percaya padaku. Aku pasti pulang sebagai pemenang, lalu aku akan datang melamar kalian. Siapa izinkan lamaran? Legian, sebulan sudah dia berangkat perang di tepi sungai. Tak ada kabar sama sekali. Pasukan mereka mungkin sudah lenyap seperti bakpao pada anjing. Aku usulkan jabatan jenderal gabungan dicopot. Kalau dia kembali, langsung dihukum. Mungkin saja mereka sudah menyerah pada pasukan kaisar. Iran, apa penjelasanmu? Apa Lin He belum kirim kabar? Ayahanda yang mulia, tuduhan itu fitnah. Lin He tidak lalai. Wajar laporan terlambat karena perang genting. Sudah lama tak ada kabar, benarkah ini terjadi? Tak ada berita dari puluhan ribu tentara. Tenang. Dia sudah bilang sebelum berangkat ke sungai, menurut jadwalnya memang hari ini. Yang mulia sebaiknya mulai rancang syukuran dengan para pembesar. Putri bercanda saja. Ucapan tadi. Jangan-jangan dia bisa pulang tapi ditahan. Pengumuman, ada laporan. Kenapa terburu-buru? Di sidang ini, jaga sikap. Wih, hari setelah pulang yang mulia tua. Benar. Jangan lepas. Terima kasih. Tugas selesai. 1 juta tentara musuh hancur seperti kertas basah. Serius? Anda memang ahli perang yang hebat. Dapat hadiah besar. Hanya 1 cincin. Aku hanyalah pelayan yang mulia kaisar. Silakan bicara. Bawa kemari. Bukan maksudku menghina kaisar. Apa arti semua ini? Yang mulia, aku curiga. Kenapa tentara kuning bisa cepat berkumpul begitu banyak? Aku kirim pasukan serbu markas musuh. Lihat saja, Yang Mulia. Pangeran ditemukan di markas musuh. Sekarang baru ku tahu siapa dalam tentara kuning. Itu pangeran. Maju terus. Masih mau beralasan takdir ilahi. Tanpa pembelaan panggil penjaga. Siapa jadi pangeran baru? Bekuk mantan pangeran. Baik. Betapa mengejutkannya ambisi liar ini, banyak yang tak kukira, pos komandan tentara kosong. Boleh usul. Aku suka santai. Kalau soal kecil-kecil, mungkin bisa kutolong. Komandan tentara bukan tugasku. Baiklah, tak usah dipaksakan. Tidak akan kususahkan lagi, dengarlah. Kuangkat kau pelayan istana, hadiah 1000 emas. Kini hormatmu cukup untukku, pantau para pejabat, ini pedang keramatmu, pedang besi biasa. Terima kasih Yang Mulia. Baru pulang, harus buru-buru melamar. Mohon pengertian Yang Mulia, saya izin pamit dulu. Oke. Kau ini memang cocok denganku, apa maumu ku tahu? Pergilah, jangan buat putriku menunggu. Cepat pergi. Aku datang, sayang.